Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Hartono, mahasiswa PGMI semester 5. Di sini saya akan mencoba menganalisis tentang film Sexy Killer. Di mana di situ ditanyakan perkembangan teknologi apa saja yang digambarkan dalam film tersebut. Teknologi yang dikembangkan dalam film tersebut adalah teknologi pembangkit listrik tenaga uap, di mana sumbernya itu dari pertambangan batu bara. Nah, pertambangan batu bara itu, batu baranya tersebut dijadikan pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian, sebutkan dampak positif adanya teknologi yang digambarkan di film ditinjau dari aspek lingkungan, sosial, fisik, dan kesehatan. Dampak positifnya bagi saya ya hampir tidak ada gitu kan. Saya melihat di situ hampir tidak ada dampak positif dikarenakan warga sekitar mencari air bersih aja sudah susah gitu akibat pertambangan tersebut. Hutan-hutan gundul gitu kan, jadi menyebabkan alam di sekitar juga rusak. Dari segi kesehatan tentu jelas ya, pertambangan batu bara itu tidak sehat untuk kesehatan masyarakat. Pencemaran hutan, pencemaran udara, pencemaran air terjadi di situ semua. Fisik kan hutan-hutannya pada hutan-hutannya pada gundul, terus juga mengganggu kesehatan masyarakat. Kemudian sebutkan dampak negatif. Nah, kalau dampak negatif itu banyak sekali ya, seperti rusaknya hutan, rusaknya ekosistem yang ada di sekitar situ, terus menderitanya masyarakat kecil yang ada di situ, bahkan terdapat ada, saya tadi melihat atau mendengar ya kan, ada 350 lubang yang ada di sekitar situ, di sekitar pertambangan, dan ada 31 orang anak-anak yang tewas di situ. Saya juga nggak tahu nih kenapa bisa tewas gitu kan. Apakah nggak ada pengawasan dari orang tua atau gimana gitu kan. Nah, yang keempat, bagaimana upaya mengembalikan lingkungan yang terlanjur rusak dan perkembangan teknologi dalam film Sexy Killer ini. Upaya mengembalikan lingkungan kembali sehat ini adalah permasalahan yang paling utama. Permasalahan yang umum yang muncul dan menimbulkan sentimen negatif publik terhadap sebuah pertambangan adalah masalah lingkungan. Masih ada saja perusahaan tambang yang lalai dengan kewajiban untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Sejumlah metode dan teknologi terkini diterapkan agar kelestarian lingkungan di area lokasi maupun sekitar tambang bisa tetap terjaga, sehingga dampak negatif bisa ditekan serendah mungkin. Keberlangsungan operasional pertambangan pun bisa tetap berjalan lancar seiring dengan terjaganya kondisi lingkungan sekitar. Nah, ada beberapa metode yang selama ini diterapkan oleh perusahaan tambang. Yang paling umum adalah dengan metode reklamasi. Nah, metode ini dilakukan dengan tujuan memulihkan kondisi lingkungan, mengembalikan flora dan fauna seperti sebelum pertambangan itu dibangun. Jadi reklamasi itu diterapkan gitu kan. Metode ini dilakukan dengan tujuan memulihkan kondisi lingkungan. Jadi sebelum tambang itu ada, lingkungan itu kan udah asri nih. Nah, gimana caranya setelah tambang ada itu tetap asri? Nah, dikembalikan lagi dengan cara reklamasi. Kita melihat sebelum terjadinya pertambangan itu alamnya seperti apa. Nah, dikembalikan lagi harusnya seperti itu. Terus ya kan, mengembalikan flora dan fauna seperti sebelum pertambangan dibangun. Jadi melestarikan flora dan faunanya supaya ekosistem di situ tetap terjaga. Nah, yang lebih parahnya lagi yang tidak diketahui publik adalah bahwa sebenarnya proses reklamasi ini dilakukan tidak hanya setelah proses penambangan berakhir. Nah, namun sebenarnya terus dilakukan berkala sejak pertambangan itu dibuka. Jadi setelah pertambangan dibuka itu harus terus-menerus dilakukan reklamasi gitu kan. Jangan sekali saja gitu. Sebuah perusahaan tambang yang benar-benar profesional akan menyediakan fasilitas khusus untuk melakukan budidaya tanaman. Dikerjakan oleh para tenaga ahli sehingga ekosistem yang sebelumnya tergusur oleh aktivitas tambang bisa kembali secara alami. Jadi pada intinya, mengembalikan lingkungan yang rusak adalah
penanaman kembali tanaman-tanaman yang telah ditebang. Nah, dari situ juga nanti kita akan mendapatkan keasrian. Nah, mendapatkan keasrian kembali lingkungan tersebut. Nah, jadi yang paling utama adalah penghijauan, menanam pohon-pohon kembali supaya hutan-hutan itu tidak gundul kembali dan menyebabkan dan menghasilkan keasrian kembali. Nah, seperti itu. Setelah saya menonton film ini, pesan apa yang bisa diambil dalam film ini? Nah, saya mendapatkan 5 pesan dalam menonton film ini. Nah, yang pertama adalah mulai menghemat listrik. Tujuan adanya perusahaan tambang batu bara ialah untuk bisa menghasilkan listrik untuk masyarakat perkantoran. Akan tetapi kamu tidak tahu begitu besar efek samping bagi masyarakat yang tinggal berdekatan dengan perusahaan batu bara tersebut. Nah, mulai dari pencemaran udara, masyarakat tersebut itu tempat tinggalnya itu tercemar dari misalkan pencemaran udara, pergeseran tanah, dan hak tanah yang dirampas begitu saja. Ingat, kita harus hemat listrik supaya pertambangan batu bara itu semakin hari ataupun semakin tahun menurun gitu kan, jangan terus-terusan diambil kayak kekayaan alam yang ada di situ gitu kan. Nah, yang kedua adalah mulai mencintai alam. Setiap berdirinya perusahaan batu bara pasti akan mengorbankan alam gitu kan. Maka dari itu mulailah mencintai alam dengan menanam pohon, terumbu karang. Kekayaan alam di Indonesia semakin kesini semakin rusak dan sangat berbahaya ke depannya. Kemudian yang ketiga, sedikit-sedikit mulai menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Nah, misalkan ya dari film Sexy Killer tersebut beberapa orang di Bali telah membangun pembangkit listrik tenaga surya. Ya walaupun biayanya jauh lebih mahal dibandingkan batu bara, akan tetapi ini tidak merugikan orang lain yang ada di sekitarnya dan juga ramah lingkungan kok. Ya kan? Jadi kalau kamu benar-benar tersentuh setelah menonton film ini dan berniat untuk memakai listrik tenaga surya, cobalah menerapkannya. Karena kalau kamu mulai dan orang lain pun akan mengikuti, dan pada akhirnya seluruh masyarakat Indonesia mulai menggunakan pembangkit listrik ramah lingkungan tersebut, maka akan positif bagi bangsa kita dan kehidupan kita selanjutnya. Yang keempat, kamu bisa berkontribusi buat Indonesia dengan membuat film dokumenter ya. Nah, ketika kamu ada keresahan, cobalah angkat keresahan tersebut menjadi sebuah karya yang sangat positif tentunya. Bukan berarti menghasilkan film dokumenter merupakan hal yang mudah. Begitu banyak perjuangan dan kerja keras dalam meliput dan observasi langsung. Tema yang akan diambil akan tetap observasi langsung, tema yang akan diambil. Akan tetapi dengan adanya tim yang kompak dan benar-benar serius, tidak ada kata tak mungkin untuk kamu menghasilkan film dokumenter seperti Sexy Killer ini. Nah, yang saya ambil dari film ini tuh misalkan kita mendapat keresahan tentang lingkungan ataupun apa yang ada di sekitar kita tuh, kita mencoba kritis gitu dengan lingkungan. Ya minimal kita kritis aja dulu gitu kan. Kalau untuk membuat film atau konten ya mungkin alat-alat kita kurang memenuhi atau memadai, ya minimal kita kritis gitu kan tentang apa sih yang sedang terjadi pada lingkungan kita gitu kan. Terus kita juga menjadi contoh yang baik buat masyarakat. Misalkan contoh yang baik sederhana aja sih, supaya lingkungan tidak rusak itu kita membuang sampah pada tempatnya, melakukan penanaman pohon di depan rumah-rumah kita gitu kan. Ya pohon-pohon kecil aja supaya hijau gitu kan. Seperti itu sederhananya. Kemudian yang kelima, nah ini yang lebih penting nih, pesan yang saya ambil di dalam film Sexy Killer ini ya, yang kelima adalah bahwa di balik perusahaan tambang batu bara ada elit politik Indonesia di belakangnya. Itu sudah pasti terjadi ya. Ya, hal inilah yang menjadi kontroversial yang membuat masyarakat memutuskan untuk golput, bahkan itu lebih parah kan, sampai golput gitu kan, untuk pemilu yang kemarin-kemarin gitu kan, banyak yang golput gitu kan, karena elit politik Indonesia dari berdirinya perusahaan-perusahaan tambang batubara yang banyak merugikan masyarakat yang ada di sekelilingnya. Nah, akan tetapi bukan sebetulnya salah mereka. Walaupun tambang batubara ditutup, kita pun tidak bisa lagi memakai listrik setiap harinya. Inilah yang menjadi kesalahan kita semua bagi bangsa Indonesia, karena ada efek samping dari pemakaian listrik tersebut. Nah,
Itu adalah pesan-pesan yang bisa saya ambil dari film Sexy Killer tersebut. Kemudian ada kesan yang saya ambil dari film Sexy Killer tersebut. Nah, kesan yang saya ambil adalah kesan yang saya tangkap ini. Sehabis menonton ini, saya jadi mengerti mengapa pembangkit listrik tenaga nuklir tidak ada di negara ini. Ya kan? Batu bara sebagai sebuah bisnis terlalu besar untuk hancur. Terlalu banyak orang yang kuat dan berkuasa di balik bisnis pertambangan batu bara ini. Orang yang dianggap benar dan bersih pun ternyata mempunyai peran dalam rantai bisnis ini. Negara butuh sumber energi lain pengganti batu bara karena keadaannya merusak lingkungan. Tapi di sisi lain kita butuh listrik. Itu sendiri sekaligus pebisnis batu bara yang jumlahnya banyak dan tentu tidak ingin bisnisnya hancur karena adanya energi pengganti. Jadi pebisnis batu bara nih tidak ingin bisnisnya tuh hancur karena ada energi pengganti. Nah, itu liciknya di situ. Pembisnis tuh menghalalkan segala cara untuk bisnisnya lancar, untuk memperkaya dirinya sendiri. Nah, bahkan di tempat tinggal saya aja ya, biasa akan dibuat speed bump atau polisi tidur. Nah, membuat polisi tidur itu dibuat itu setelah ada kecelakaan, misal kecelakaan motor, jatuh atau tabrakan di situ. Nah, itu baru dibuat tuh polisi tidurnya. Nah, kebanyakan orang kita tuh seperti ini, ya kan? Kita harus menunggu sampai ada tragedi besar atau jika nanti penggunaan tragedi besar kan, atau jika nanti penggunaan batu bara pada tahap membahayakan dan benar-benar habis tidak bisa lagi ditambang, barulah sadar harus mencari sumber energi yang lain yang mungkin pada saat kita sadar semuanya sudah terlambat. Jadi orang Indonesia tuh kalau bahasa Jawanya mah ya ongkoh-ongkoh baik gitu. Ongkoh-ongkoh baik. Nah, kalau ada yang rebut baru dia sadar. Kalau ada yang hilang, nah baru dia sadar. Nah, setelah dia sadar itu mungkin saja sudah terlambat. Nah, itu bahayanya. Yang saya agak sedih. Nah, itu bahayanya. Ya, saya mungkin menjelaskannya seperti itu aja. Menganalisisnya seperti itu, dan kalau kurang saya mohon maaf. Pasti banyak kurangnya, saya tahu, karena saya tidak maksimal dalam menganalisis. Mohon kritik dan sarannya untuk saya, untuk analisis saya, supaya analisis saya ini bisa terus berkembang dengan baik. Dan kedepannya mungkin, terima kasih Ibu sudah memberikan tugas ini. Dengan adanya tugas ini saya jadi mengerti mengerti bagaimana ya kan listrik itu dibuat atau listrik itu diciptakan, bagaimana suasana alam ini, bagaimana suasana yang saat ini kita rasakan itu tentunya seperti apa gitu kan, seperti tidak layak lah, banyak minusnya ya. Terima kasih juga untuk semuanya, kurang-kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.